penting, dan bahkan saya kira ini juga sekaligus membuktikan bahwa Persakmi Kabupaten Sidrap ini mendapatkan dukungan yang cukup bagus dari pemerintah daerah. Dari beberapa sektor, Ya, Pak, ya, dari sudah beberapa mendukung, sektor, ya betul. sudah lintas bidang kalau Ya, kita bilang ya, seperti betul, itu. ya. Nah, kalau tadi soal Musda ini kita pertanyaannya kembali ke Prof lagi. Kalau boleh tahu nih Prof, sudah berapa lama menjabat menjadi ketua Persakmi ini? Saya menjabat ketua Persakmi Sulawesi Selatan itu ini periode yang kedua sebenarnya. Periode yang kedua. Jadi periode pertama itu 2014 sampai 2018. Lalu waktu itu programnya sangat aktif ya, sangat aktif, dan seluruh kabupaten kota itu terbentuk kepengurusan. Lalu kemudian pada tahun 2018 sampai tahun 2022 saya mendapatkan mandat kepercayaan dari teman-teman di daerah untuk memimpin Persakmi Sulawesi Selatan pada periode yang kedua. Jadi sebenarnya periode kedua saya itu berakhir pada tahun 2022. Namun karena pandemi COVID-19, dan saya kira ini tidak hanya memberikan dampak terhadap Persakmi wilayah Persakmi Sulawesi Selatan, tetapi juga termasuk pada kabupaten kota, sehingga ada beberapa kabupaten kota yang relatif molor periode kepengurusan. Harapan kita dengan periode yang relatif terlambat ini, maka kita berharap bahwa Persakmi Sulawesi Selatan pada periode yang baru itu bisa terbentuk secepatnya, sehingga bisa juga mengakselerasi pembentukan Persakmi kabupaten kota pada wilayah-wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi mau itu tadi kita anggap sebagai achievement dari Prof selama menjabat menjadi ketua Persakmi Sulawesi Selatan. Dan ada nih Prof pertanyaan terakhir nih, biasanya pertanyaan yang visioner. Setelah Persakmi ini, setelah Musda ini, apa planning dari Persakmi setelah Musda yang keempat ini? Apakah ada planning yang betul-betul sudah dicanangkan dari Prof seperti itu? Ya, salah satu agenda terbesar dari Persakmi Sulawesi Selatan itu adalah lahirnya pendidikan profesi kesehatan masyarakat di Indonesia itu. Itulah sebabnya ini akan menjadi agenda utama pada periode berikutnya, yang sesungguhnya sekarang itu telah kita siapkan, tetapi masih terdapat beberapa kendala yang kita hadapi, dan kita berharap bahwa dengan terbentuknya periode kepengurusan yang baru ini itu bisa mengakselerasi terbentuknya pendidikan profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Tentu jalurnya adalah jalur pendidikan, sehingga organisasi profesi ini bisa berkolaborasi, bisa berkoordinasi dengan kampus yang ada di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, untuk mendorong terbentuknya pendidikan profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Ya, luar biasa sekali pemirsa. Dan saya kan gini dok, Prof, S1 saya itu pendidikan biologi. Saya bingung S2-nya pengen ngambil apa gitu. Pendidikan apa? Pendidikan biologi. Oh, biologi. Biologi di Universitas Mula Warman di Samarinda. Okay. Dan saya bingung pengen S2-nya apa, tapi kayak sepertinya kesehatan masyarakat itu menarik Prof ya. Iya, betul. Dan banyak alumni kita yang S1-nya dari biologi, kemudian lanjut di S2 kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Dan ilmu kesehatan masyarakat ini adalah sebenarnya ilmu yang sangat terbuka ya, karena persoalan kesehatan masyarakat itu kan faktor penentunya demikian kompleks ya, sehingga dengan kesadaran itu dan dengan pemahaman itu, maka kita menerima banyak juga alumni di luar daripada bidang kesehatan ya, secara spesifik. Iya. Dan mungkin yang belum tahu bahwa Prof adalah, maaf ya kalau saya salah Prof ya, adalah dekan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Ya. Itu hasil riset saya Prof. Dan saya baca-baca judul jurnal yang Prof buat, dan itu ada mengcompare tentang
studi banding gitu tentang healthy city-nya antara Indonesia dan Korea, betul Prof ya? Betul. Itu hasil riset saya tadi. Ya. Dan memang sebagaimana sih Prof komparasinya antara negara kita dengan Korea tentang healthy city, kan kita pikir Korea itu sangat bersih dan mereka memilah sampah mereka dari yang kardus, yang organik, anorganik, plastik, botol pun mereka sudah pilih-pilih begitu. Sedangkan kita kan langsung buang seperti itu, Prof. Betul. Healthy city itu yang ideal menurut Prof yang bisa digapai Indonesia itu seperti apa sih? 2008 saya mendapat kesempatan sekolah kembali di Australia untuk program magister saya. Lalu kemudian 2009 sampai 2013 saya menyelesaikan program doktor. Jadi hampir praktis 5 tahun saya berada di Australia. Saya ketemu dengan banyak pakar di dunia yang memang concern di healthy city atau di kota sehat. Dan salah satu orang yang terkenal saya ketemu di Australia pada saat itu namanya Profesor Nam. Profesor Nam ini adalah pakar healthy city dunia. Dan beliau berasal dari Korea Selatan. Nah, Korea ini adalah salah satu dari rumpun Southeast Asia region ya, dari konteks WHO begitu. Saya belajar dengan negara-negara itu, bahkan saya melakukan kunjungan seperti apa negara Korea mengembangkan program healthy city ini. Nah, untuk kaitannya misalnya dengan sampah, memang ada banyak hal yang berbeda ya, karena kesadaran kita tentang sampah apa ya istilahnya, bagi mereka itu kan membuang sampah itu dilakukan oleh mereka sendiri. Kalau misalnya kayak acara seperti yang Public Health Expo ini, lalu kemudian ada sampah yang kita hasilkan, maka sampah itu kita buang sendiri pada tempat sampah yang sudah disiapkan. Jadi memang karakter kita yang berbeda ya dasarnya begitu. Dan mungkin Prof belum tahu kalau yang kita duduk ini sebenarnya sudah dari daur ulang, Prof. Oke, isinya ini dari Ya. botol yang ukurannya 1,6 liter dan yang kecil-kecil itu kita masukkan ke dalam botol, kita gunting-gunting atau kita kalau misalnya kurang kita masukkan serbuk kayu biar dia lebih padat dan kita bentuk seperti ini. Jadi kita duduki ini, dan yang contoh di samping kita ini adalah contoh dari daur ulang sampah. Kami menyebutnya dengan eco-brick. Eco-brick, betul, ya, betul. Iya. Kadang-kadang juga biasa kita buat dalam bentuk pot apa itu bunga ya, iya, apa betul, itu Bro. macamnya. Ada Saya kira ya betul. Jadi ini buat anak SMP, Bro. Anak SMP. Dan apa yang dilakukan sebenarnya di Indonesia sudah banyak hal sebenarnya ya, sudah banyak hal yang kita buat yang sesungguhnya mendukung secara lingkungan ya. Cuma saja mungkin karena tidak terlalu terekspos dengan baik sehingga itu tidak muncul ya di permukaan. Padahal menurut saya itu sangat bagus sekali. Barang-barang plastik yang sesungguhnya itu mungkin kita buang secara percuma dan bisa menjadi sampah yang sulit kita olah, lalu kemudian didesain sedemikian rupa dan ternyata hasilnya cukup bagus. Cukup, Prof, untuk hari ini. Semoga acara musdanya berjalan dengan lancar. Prof juga senantiasa dalam keadaan sehat, panitia juga, dan acara hebat ini diselenggarakan terus. Terima kasih Prof atas peluangan waktunya untuk sore ini berbincang. Apalagi untuk saya merasa beruntung bisa ngobrol langsung dengan Prof. Baik. Terima kasih kepada pemirsa yang menyaksikan podcast Edu Merdeka di sesi bonsai ini atau ngobrol santai bersama Prof Sukri. Jangan lupa nonton di YouTube Edu Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.